Halo. Halo, yang lain mana? Halo? Ya, Pak. Ya. Yang lain nggak ada ya? Ada, Pak. Udah, kita mulai dulu ya. Bentar aja. Kita mulai sebentar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datang, selamat bertemu lagi. Masih suasana Lebaran. Selamat Lebaran bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, ini sekarang pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang regresi linear ganda. Pertemuan 11 ini materi regresi linear ganda ini nanti karena materinya agak panjang maka dibagi menjadi dua di pertemuan 11 dan pertemuan ke-12. Untuk kali ini kita hanya berbicara tentang prinsip dasarnya aja. Nanti prakteknya silahkan dipraktekkan, terus untuk interpretasinya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kenapa ini penting? Kenapa harus 2 kali pertemuan untuk regresi ganda? Karena biasanya mereka yang lagi membuat skripsi kebanyakan pakainya regresi ganda sehingga diharapkan analisis ini semuanya pada paham untuk persiapan skripsi kalau memang modelnya kan pakai ini. Jadi secara prinsip saja pertanyaan saya yang pertemuan ke sebelumnya yang sekilas yang pertemuan ke 9, 10 masih ingat nggak 9, 10 itu tentang apa? Dua pertemuan sebelumnya materinya tentang masih ingat nggak? Materi tentang normalitas dan korelasi regresi sederhana. Nah, kenapa itu kemarin tidak ini dibahas, tidak ada tugas juga untuk diupload dan seterusnya, karena waktunya yang kurang tepat satu, yang kedua itu sebenarnya bisa sudah tercover kalau dengan bahasan sekarang. Relasi regresi sederhana itu bisa di-cover dengan regresi ganda ini sehingga nanti dua-duanya sudah ada sehingga tidak terlalu dibahas. Yang jelas gini aja, untuk analisis regresi ganda itu yang penting adalah bahwa kita ingin menguji beberapa variabel independen, beberapa variabel terhadap satu variabel tertentu. Jadi bisa saja X1, X2, X3, X4 dan seterusnya terhadap satu variabel Y misalnya. Kalau yang contoh di materi itu X1, X2 terhadap Y. Yang harus diingat sebenarnya gini, sebagai dasar nanti ketika kita sudah ngolah outputnya banyak sekali, tetapi harus diingat bahwa kita dalam analisis regresi linear ganda ini ada tahap-tahapannya. Ada 3 tahap utama, yaitu 1 uji persyaratan analisis. Kalau uji persyaratan analisisnya tidak terpenuhi, berarti kita harus beralih ke alat analisis yang lainnya. Tapi kalau persyaratan analisis ini terpenuhi, bisa lanjut ke syarat yang berikutnya, tahap yang berikutnya. Jadi persyaratan analisis ada normalitas, multikolonialitas, itu
skedastisitas, autokorelasi, dan seterusnya. Nanti dilihat di bawah ada apa itu autokorelasi, terus bagaimana mengujinya, ada semuanya. Saya nggak akan bahas di sini. Jadi uji persyaratan analisis, nanti ada harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, maka analisis regresi linear ganda kita gagal. Kita pakai analisis yang lainnya non-parametrik biasanya. Kalau terpenuhi berarti bisa ke tahap kedua, yaitu uji model. Nanti dilihat model. Ini tahap kedua, ini juga syarat. Ketika di uji model tidak terpenuhi, tidak bisa, tidak layak, maka kita tidak bisa menggunakan hasil yang uji hipotesis. Meskipun keluarnya ya bersamaan outputnya. Jadi, ibaratnya kita mau masuk UPB, dia harus punya ijazah SMA, itu syarat awal. Kalau tidak punya ijazah SMA berarti udah nggak bisa. Kalau punya ijazah SMA pun masih ada syarat-syarat yang lainnya, misalnya harus ada administrasi, ada isi-isi form dan lain sebagainya. Kalau model yang kedua bisa, baru uji hipotesis. Uji hipotesis itu menguji apakah benar-benar berpengaruh atau enggak. X1 atau 2 atau 3 atau berapapun itu. Ini tahapan analisis tadi udah. Ini penjelasan masing-masing tahapan. Apa itu normalitas, cara ujinya bagaimana, dan seterusnya. Nanti dilihat sendiri. Terus yang berikutnya adalah prakteknya. Prakteknya ini mungkin tidak satu-satu, tetapi tinggal ngikutin aja yang ada seperti biasa, analyze, regression linear, nanti bertanya dan seterusnya. Terus nanti diklik aja karena keluar banyak sekali tabel-tabel dan gambar atau grafik untuk kepentingan analisis yang tadi yang atas. Nah, jadi tidak semua yang output yang keluar itu nanti dipakai. Jadi pilihlah yang memang benar-benar diperlukan untuk analisis. Contohnya adalah nanti ketika kita interpretasi di pertemuan berikutnya, pertama normalitas, nanti yang diperlukan gambar, ya udah pakai gambar aja. Contoh normalitas itu bisa menggunakan banyak cara, tetapi kalau memang tidak semuanya, ya ambil salah satu aja cukup. Jadi nanti banyak tabelnya, banyak ininya, tapi yang dipakai cukup satu atau dua, nggak usah semuanya, nanti merepotkan kita. Prinsipnya regresi ganda hanya seperti itu. Nah, sampai sini. Ada yang mau bertanya, usul, atau yang lainnya? Untuk pertemuan ini, silakan dipelajari aja dulu itu apa pengertian, apa syarat-syaratnya, apa misalnya persyaratannya itu normalitas, apa itu normalitas, dan seterusnya. Kalau belum punya data, nanti saya kirim data untuk latihan misalnya, nanti saya kirimkan. Nah, sampai sini ada yang tanya? Ada yang usul? Halo. Aja dong. Ayo, ada nggak? Nggak ada, Pak. Ah, nggak tahu. Koping sini. Atau masih belum, masih berasa liburan? Masih menerawang, Pak, materinya. Ya, gua. Atau itu pentingnya berarti di Rembun. Masih berasa liburan, pingin apa? Atau pingin liburan? Pengen liburan, Pak. Nggak liburan, Pak, di rumah.
Pak. Mantap bahan. Kan udah dibuka itu. Udah boleh wisata. Udah boleh, Pak. Saya baru berangkat ini, Pak, sore ini. Boleh liburan tapi membawa surat sehat. Oh, bos sehat. Oh, gitu. Kalau surat sehat itu harus bebas COVID ya, Pak? Surat sehat bebas COVID ya? Bebas COVID ya apa itu? Yang intinya sebenarnya liburannya sama surat sehatnya bisa-bisa mahalan surat sehatnya nanti. Iya. Iya, Saya mau balik dari Medan ke sono belum bisa nih, Pak. Lagi ngurus rapid testnya. Iya kan? Kita Pakai calo 60.000. rapid test itu yang di tes gratis nggak mau, giliran kita yang perlu harus bayar mahal, ya kan? Iya. Oh, nggak ngerti Indonesia. Nggak apa-apa, yang penting gini, mungkin masih dalam suasana ini, kita juga masih belum bisa terlalu ini. Yang jelas, mulainya saat inilah kita baru mulai, kita ada kuliah. Harapan saya ada pertemuan, minimal dua pertemuan terakhir itu ada tatap muka lah. Iya, Pak, benar Pak harusnya. Harapan kita. Tapi kalau terpaksa enggak ya mana lagi. Karena di dua pertemuan terakhir itu kita pakai struktur itu nanti pakai software yang berbeda, yang relatif agak berbeda. Kalau pertemuan sekarang pertemuan 11, 12 nanti pertemuan berikutnya masih regresi, pertemuan 13 itu jalur itu pun pakai analisis regresi juga landasannya. Sehingga sebenarnya sama aja. Bapak mau nanya. Ya, silakan. Kalau maksud dari regresi dar menjadi Y itu gimana? Apa? Regresi dar menjadi Y, maksudnya itu gimana? Regresi Dar. Regresi DAR. DAR. Regresi DAR jadi Y. Dan Y. Regresi ganda. Regresi ganda itu analisis. Kalau regresi gini aja deh. Kalau regresi sederhana itu cuma satu variabel terhadap satu variabel. Tapi kalau ganda beberapa variabel terhadap satu variabel. Misalnya sederhana itu cuma X terhadap Y misalnya. Hubungan satu orang dengan orang lain yang tunggal itu sederhana. Tapi ketika misalnya ada beberapa orang ya kayak ini misalnya, saya berhadapan di kelas itu ada nggak pengaruh mahasiswa terhadap dosen misalnya? Itu hubungan ganda. Ini namanya ganda itu beberapa X terhadap Y. X1, X2, X3, X4 terhadap Y. Contohnya misalnya gini, kalau hanya pengaruh motivasi terhadap kinerja, hanya itu aja. Itu sederhana itu, Pak. Tapi kalau motivasi, kompensasi terhadap kinerja, itu ganda. Ya. Motivasi pemimpinan, budaya, lingkungan terhadap kinerja, itu ganda. Nah, apalagi? Lagi nggak? Yo. Nah? Pak, mau nanya. Kalau yang sering digunakan pada saat skripsi itu yang regresi berganda apa linear? Regresi berganda apa sederhana, Pak? Kalau yang selama ini biasanya sederhana tidak diperkenankan. Karena apa? Ada batasan minimal variabelnya 3, X1, X2 terhadap Y gitu kan. Jadi
Makanya sebagian besar kalau yang pakai Ganda apa? di ganda. 90% malah. Yang lainnya pakai analisis yang lain, ada struktur, ada jalur, ada yang komparasi gitu ada. Itu cuma sekitar 5-10%. Kita belum masuk ke sana ya, Pak ya? Apanya? Belum masuk ke jalur komparasi belum ya? Jalur komparasi itu yang kemarin itu. Apakah ada perbedaan nilai mahasiswa yang berasal dari Cikarang dengan yang Bekasi? Itu sebenarnya boleh untuk skripsi. Cuma sayangnya selama ini kan orang berpandangan bahwa kalau nggak regresi katanya nggak mantep karena yang dulu-dulu pakai regresi. Sebenarnya pakai komparasi itu justru disarankan karena masih sedikit yang pakai. Oh iya. Makasih Pak. Kalau jalur nanti pertemuan ke 13. Nanti pertemuan ke-13 kita membahas tentang jalur. Lagi nggak? Yo. Kalau nggak selesai nih. Ayo yang nanya lagi yang lain. Kalau nggak ada selesai. Kalau Nggak ada yang nanya selesai ya udah. Pak, kalau absennya tetap dari e-kampus ya, Pak? Apa? Kalau absennya tetap dari e-kampus ya, Pak? Ya udah sih pasang aja apa yang ada. Anjir, pasang gua Absen di e-kampus tetap di sana ada. Tapi ini yang ikut saat ini nanti ada tambahan. Tambahan tugas ini ada tambahan tugas kalau ini masuk apa ikut conference seperti ini nanti ada tambahannya, ada poinnya nambah gitulah. Istilahnya saya tidak ingin apa ya menyamakan mereka yang tidak pernah ikut conference seperti ini dengan yang ikut, terus yang tidak ikut mengerjakan tugas dengan yang mengerjakan kan ada beda-bedanya. Karena sebenarnya nilai cuma perbedaannya dari situ aja. Kalau UTS kan cuma beberapa persen itu, dan isinya pun kan cuma ngumpulin tugas doang, kan? Iya Pak. Jadi itu. Karena inti dari kuliah kita kan tugas karena jadi gini, yang dilihat itu upayanya. Tugas nggak peduli apakah benar atau enggak, yang penting upaya mengerjakan, upaya untuk berbuat sudah merupakan nilai tugas. Yang namanya tugas kadang ada salah, itu wajar itu. Oke? Pak, untuk statistik selain semester ini apa ada lagi semester depan? Statistik tidak ada. Jadi kemarin kan statistik, sekarang praktikumnya. Setelah praktikum nanti ada mata kuliah metodologi. Mata kuliah metodologi itu tentang bagaimana melakukan penelitian. Di salah satu di dalamnya ada metode analisis. Metode analisis itu ya penggunaan, kalau kuantitatif ada penggunaan tentang statistik. Uji validitas, misalnya ada normalitas, terus regresi, biasanya ada istilah gitu. Berarti masih pakai SPSS ya Pak ya? Untuk metodologi nanti pakai. Bahkan nanti ketika sudah sampai semester akhir membuat skripsi kan pakai juga. Iya. Pak, saya mau bertanya. Ini mungkin melenceng dari materi kita, Pak. Tapi mengenai e-kampus e-learning juga sih. Kalau misalnya ada dosen, kalau dia itu ngasih batas waktunya sesuai dengan jam kuliah gitu, Pak. Kalau dosen lainnya kan dikasih batas waktu 1 minggu. Nah, kalau dosen yang lain misalnya kita nih, Pak, absennya cuma bisa sampai dibatasin gitu. Cuman sampai hari ini itu juga sesuai jam kuliahnya berlangsung. Itu bisa gimana ya, Pak ya? Ya udah. Ya. Ada masukan nggak sih kalau mengenai dari Kaprodinya kalau kayak gitu tuh? Ya mungkin nanti ada lah. Karena gini, ini kan dalam kondisi
dalam kondisi kita yang dalam kondisi kita yang tiba-tiba orang dari dulu diajak untuk e-learning itu aja susahnya setengah mati dosennya, tiba-tiba dipaksa untuk ikut. Sehingga pemahaman tentang e-learning itu sendiri berbeda-beda. Namanya e-learning itu, konferensinya itu misalnya kayak ini tidak terlalu banyak sebenarnya. Kenapa? Karena tiap mahasiswa itu tidak harus pada jam yang ini, kalau misalnya kerja tidak harus selalu datang. Tapi konferensi itu ada jadwalnya, pertemuan kesekian kita konferensi, selebihnya ada yang tugas, ada yang pakai video, dan sebagainya. Itu sebenarnya harusnya seperti itu. Sehingga waktunya seberapa lama absennya, ya seminggu ke depan. Makanya saya kan tidak menerapkan untuk selalu video conference, baru sekali ini ya, 2 kali dulu nggak ada yang datang, cuma 2 kali ini. Selebihnya apa? Silahkan lihat video, silahkan lihat tutorial. Absennya kapan? Absennya ya seminggu nggak masalah, tidak harus ini. Harusnya seperti itu. Namanya e-learning. Kalau harus hari ini jam berapa ini tadi? Jam 1 sampai jam setengah 12 sampai jam 3 misalnya, hanya itu namanya kuliah online. Yang tadinya tatap muka hanya pindah medianya pakai internet, itu aja. Tapi kalau kuliah e-learning ya ada bagian-bagian tertentu yang tidak harus tatap muka, memudahkan mahasiswa untuk bisa kuliah sambil ngapain aja, sambil kerja, sempatnya malam karena capek dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya seperti itu harus. Nah, kalau begitu bisa ada sanksinya nggak sih, Pak? Soalnya kan harus dengan nilai mahasiswa juga. Nah, bukan absen doang, Pak. Kalau misalnya ngasih tugas, hari itu juga mata kuliahnya harus hari itu juga selesai. Kayak gitu, Pak. Jadi dia nggak ada ngasih waktu kelonggaran buat kita gitu. Itu nanti kaitannya dengan prodi sebenarnya. Itu kebijakan Kaprodi itu. Kebijakan Kaprodi, ya mungkin. Kaprodi kan kebijakannya salah satunya ada masukan dari mahasiswa. Nah, kalau mahasiswanya diem aja terus ya nggak ada perbaikan. Maka perlu ada masukan dari mahasiswa untuk perbaikan ke depannya. Tuh. Ya, Pak, makasih, Pak. Ada lagi nggak? Kita paling 3 kali nanti konferensi 3 kali aja. Dan jangan lama-lama, 30 menit. Oh ya, kalau yang perlu data, nanti tak kasih data untuk latihan. Variabel X, Boleh, Pak, boleh. Satu itu apa, ya apa. Terus videonya juga menyusul. Karena ternyata yang sekarang lagi pada nyusun skripsi juga minta agar ada videonya cara ngolah untuk regresi ganda. Nanti saya kasih videonya juga. Seperti biasa saya kasih linknya. Oke, ya, Pak. ada lagi? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Nah, kalau udah cukup, mungkin sekali ini saya cukupkan sekian. Nanti dicoba lagi, dilihat-lihat lagi. Kita mulai lagi. Kalau kemarin kita istilahnya tiarap, tiduran, sekarang mulai disiapkan kembali untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Sempatkan waktu sebentar aja. Yang penting asal konsisten. Mungkin itu aja. Nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, selanjutnya bisa video call, bisa pakai WA dan seterusnya. Kalau beberapa minggu ini kita tiarap, kita sepi, nanti silahkan mulai lagi kalau mau ada pertanyaan, mau ada yang didiskusikan. Udah gitu aja. Udah cukup? Mana nih? Haryani, Desi, Neneng, Rizky, Mailinda, Nurani. Mana nih? Wajahnya
Wajahnya nggak kelihatan. Hadir, Pak. Oke, kalau udah saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Nanti saya kabari bagaimana langkahnya dan seterusnya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak.